Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman berada. Pagi ini gue sempet jalan sebentar nih sebelum mulai aktivitas. Cuma keliling kompleks rumah aja sih, tapi rasanya beda gitu. Udara pagi yang seger, hangatnya matahari, terus langkah kaki yang ritmis kayak lagi ngobrol sama diri sendiri. Teman-teman pernah nggak ngerasain hal yang sama? Kadang hal sesimpel jalan kaki ini bisa jadi cara ampuh loh buat ngerasa lebih hidup, lebih jernih. Nah, pengalaman ini pas banget nih jadi pengantar buat bahan yang mau kita bahas bareng hari ini. Kita bakal coba telusuri lebih dalam dari catatan yang menarik banget, judulnya Langkah Kecil, Dampak Besar. Manfaat jalan 10.000 langkah per hari. Podcast pagi dan pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang. Ide jalan 10.000 langkah ini udah populer banget ya kan? Tapi dari mana sih sebenarnya angka ini muncul? Terus apa benar manfaatnya sehebat itu? Nah, misi kita kali ini ya itu, pengen bener-bener ngerti esensi di balik target langkah ini dan apa sih dampaknya buat fisik sama mental kita. Oke deh, mari kita bedah ini. Jadi soal angka 10.000 langkah ini nih kayaknya udah jadi kayak standar emas gitu ya kalau ngomongin gaya hidup sehat. Ternyata angka ikonik ini awalnya tuh bukan lahir dari riset ilmiah gitu. Sumber kita ngejelasin asal-usulnya lumayan unik. Ini mulainya di Jepang, sekitar tahun 1965, pas mau Olimpiade Tokyo. Ada perusahaan bikin kampanye pemasaran buat pedometer, alat penghitung langkah itu loh. Betul-betul. Nama produknya itu Manpoke. Manpoke. Artinya apa tuh? Kalau diartiin langsung, Man itu kan 10.000, Po itu langkah, nah K itu meteran. Jadi ya meteran 10.000 langkah. Oh gitu toh. Ya, nama ini dipilih karena kedengarannya keren, gampang diingat, dan kesannya aktif gitu. Jadi intinya sih angka 10.000 itu awalnya slogan marketing aja. Wah, cukup mengejutkan ya ternyata slogan marketing doang awalnya. Nah, tapi yang menariknya gini, meskipun awalnya cuma marketing, bukan berarti angka 10.000 ini nggak ada hubungannya sama sekali sama kesehatan loh. Justru penelitian ilmiah yang muncul setelah slogan ini populer, mulai nunjukin adanya korelasi yang lumayan kuat. Banyak studi observasional nemuin kalau tingkat aktivitas fisik setelah jalan kaki sekitar 8.000 sampai 10.000 langkah sehari itu memang ada kaitannya sama penurunan risiko penyakit kronis. Oh, jadi risetnya belakangan ya? Iya, risetnya nyusul. Sumber kita ini juga nyebutin temuan yang konsisten kalau ya, mencapai kisaran langkah segitu tuh bisa nurunin risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, beberapa jenis kanker. Termasuk juga bantu buat ngatur berat badan dan ngurangin risiko obesitas. Jadi ini kayak paradoks yang menarik gitu ya. Angka dari marketing, kebetulan kok sejalan sama temuan ilmiah soal aktivitas fisik yang bagus. Meskipun pembuktian ilmiahnya ya datang belakangan. Ini bukan berarti 10.000 itu angka sakti ya, tapi ya emang di kisaran itu aktivitasnya udah cukup buat dapat manfaat kesehatan yang nyata. Wah, perjalanannya unik juga ya. Dari cuma gimmick marketing, jadi kayak patokan kesehatan gitu yang diterima banyak orang. Ini nyambung ke poin berikutnya nih. Apa aja sih manfaat fisik yang benar-benar kerasa dari jalan kaki ini? Jujur aja nih, jalan kaki kan sering dianggap remeh ya. Kayak kurang serius gitu dibanding lari atau angkat beban. Underrated banget lah pokoknya. Padahal kalau kita gali dari catatan ini, dampaknya ke badan kita tuh luar biasa loh. Pertama, ya jelas, buat nguatin jantung sama kesehatan kardiovaskular. Aktivitas aerobik ringan kayak jalan kaki ini kan ngelatih otot jantung. Terus ini juga efektif buat bantu turunin tekanan darah tinggi. Buat teman-teman yang pengen bakar kalori tapi nggak gitu suka olahraga berat, jalan kaki ini alternatif bagus banget. Betul, lebih santai ya. Iya, bakar kalorinya mungkin nggak secepat lari, tapi lebih gampang dijalanin terus-menerus. Plus, ini nih, penting buat kita yang banyak duduk di depan komputer. Jalan kaki rutin itu bantu jaga metabolisme tetap aktif, biar nggak numpuk lemak dan energi tetap oke seharian. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Seberapa signifikansi dampaknya ini kalau dilihat dari data besar. Betul sekali. Manfaat fisik tadi itu bukan cuma omongan kosong. Data dari banyak studi, termasuk yang dirangkum sama WHO gitu ya, itu konsisten nunjukin hal ini. Sumber kita, ini nunjuk ketemuan bahwa orang yang rutin aktif secara fisik,
Ya, seringnya diwakili target 8.000, 10.000 langkah sehari itu punya risiko kematian karena berbagai sebab yang statistik lebih rendah. Lebih rendah dibanding yang gimana? Penurunan resiko segitu dari aktivitas yang gampang kayak jalan kaki ini, itu tuh angka yang signifikan banget buat kesehatan masyarakat. Ini nunjukin potensi perlindungan yang gede dari kebiasaan simpel ini. Kalau kita sambungin ke gambaran gedenya nih, ini negesin kalau jalan kaki itu bukan cuma buat ngisi waktu luang atau olahraga kelas 2. Ini tuh bentuk intervensi kesehatan preventif yang kuat dan, efisien banget. Gampang dilakuin, nggak butuh biaya mahal atau alat khusus, resikonya kecil, tapi manfaat jangka panjangnya buat jantung, metabolisme, sama umur panjang itu nyata dan bisa diukur. Kayak investasi kesehatan yang bunganya gede lah. Nah, selain fisik yang oke banget tadi, ada aspek lain nih yang menurut gue pribadi seru banget, malah mungkin ini bagian favorit gue dari catatan ini. Manfaat jalan kaki buat pikiran kita, buat kesehatan mental. Sumber kita ngenalin konsep yang keren, jalan kaki sebagai meditasi berjalan atau walking meditation. Meditasi berjalan, kedengarannya menarik. Iya kan? Dengar kata meditasi mungkin ada teman-teman yang langsung bayanginnya ribet, harus duduk sila lama, atau suasana hening banget. Tapi meditasi berjalan ini lebih simpel dan gampang dilakuin. Intinya tuh bawa kesadaran penuh pas lagi jalan. Nggak perlu ritual aneh-aneh. Cukup pas kita jalan, perhatian kita ke sensasi fisik. Rasain napas keluar masuk, perhatiin irama langkah kaki pas nyentuh tanah, dengerin suara sekitar tanpa ngejudge bagus atau jelek, lihat pemandangan dengan penasaran. Fokusnya ke saat ini, ke proses jalannya itu sendiri. Jadi lebih mindful gitu ya pas jalan. Nah, bener banget. Catatan ini juga nyebut fenomena menarik. Sering banget ide bagus, solusi kreatif, atau pikiran jernih tuh muncul pas kita lagi jalan santai. Pas otak nggak lagi ditekan buat mikir keras. Ini bukan hal baru loh. Sumber kita nyebut banyak tokoh keren sepanjang sejarah. Dari filsuf Yunani kayak Aristoteles, yang ngajar sambil jalan itu, sampai inovator modern kayak Steve Jobs, yang sering meeting sambil jalan kaki. Oh iya, saya pernah dengar soal Steve Jobs itu. Nah, mereka memanfaatkan gerakan fisik jalan buat ngerangsang proses mikir. Ada analogi bagus di catatan kita. Langkah kaki itu kayak irama buat pikiran. Makin kita melangkah ritmis dan sadar, makin teratur dan jernih juga pikiran kita. Analogi itu pas banget. Ada penjelasan ilmiahnya juga kenapa jalan kaki bisa punya efek nenangin sekaligus bikin pikiran jernih gitu. Pertama, aktivitas fisik ringan kayak jalan itu kan ningkatin aliran darah ke seluruh badan, termasuk ke otak. Oksigen sama nutrisi yang lebih lancar ke otak ini penting buat fungsi kognitif, kayak memori, fokus, sama kreativitas. Kedua, gerakan ritmis yang berulang pas jalan, ditambah lagi kalau kita jalan di luar, apalagi di alam ya, itu terbukti bisa nurunin aktivitas di bagian otak yang suka bikin kita mikir berlebihan atau overthinking. Bagian otak yang suka bikin ruminating gitu ya? Tuh, jalan kaki ngasih ruang buat perspektif baru, ide seger, sama rasa tenang yang lebih dalam. Ini bukan cuma relaksasi pasif, tapi proses aktif yang bikin mental jernih. Masuk akal banget sih penjelasannya. Kalau kita kaitin sama kondisi hidup kita sekarang, yang seringnya sibuk banget, dituntut multitasking, terus dibombardir info digital terus-terusan, jalan kaki ini nawarin pelarian yang produktif. Jadi jeda mental yang berharga banget, kesempatan buat lepas sebentar dari layar sama gangguan, sambil tetap ngelakuin sesuatu yang bagus buat badan dan pikiran. Nah, ini muncul pertanyaan penting, gimana caranya kita bisa lebih sadar, lebih sengaja gitu ya manfaatin aktivitas simpel ini. Bukan cuma sebagai olahraga fisik, tapi juga alat buat ngelola stres, ningkatin fokus, sama jaga mental kita di tengah tuntutan zaman. Pertanyaan bagus banget tuh. Dan ini nyambung pas ke bagian selanjutnya. Gimana cara praktis buat mulai atau ngebangun kebiasaan jalan kaki ini? Mungkin abis dengerin manfaatnya tadi, ada teman-teman yang jadi termotivasi tapi sekaligus agak jiper sama angka 10.000 langkah. Mikir, wah banyak banget, kayaknya susah deh tiap hari. Wajar sih kalau mikir gitu di awal. Nah, kabar baiknya sumber kita ini nekenin banget kalau kita nggak harus langsung loncat ke 10.000 langkah. Angka itu bisa jadi tujuan jangka panjang atau acuan aja. Tapi yang paling penting itu mulai dan bangun momentum. Sarannya realistis banget, mulai dari target yang nyaman aja buat teman-teman sekarang. Misalnya coba deh targetin 3.000 atau 4.000 langkah dulu per hari seminggu pertama. Rasain respon badan sama pikiran. Kalau udah enak dan konsisten, baru naikin pelan-pelan. Mungkin tambah 500 atau 1.000 langkah di minggu berikutnya. Gitu terus. Pendekatan bertahap ini lebih awet. Setuju. Jangan langsung ngoyo.
Lumayan tuh nambah beberapa ratus langkah. Terus kalau ada pilihan lift sama tangga, coba pilih tangga aja. Apalagi kalau cuma naik atau turun 1-2 lantai. Latihan kecil tapi efektif. Pas lagi nelpon, usahain jangan duduk diam. Bangun terus jalan keliling ruangan atau koridor. Langkah kecil gitu kalau dikumpulin jadi banyak loh seharian. Itu tips bagus tuh, sambil nelpon, sambil gerak. Banget. Terus manfaatin jeda kerja atau waktu luang sore buat jalan santai bentar. Mungkin sambil dengerin musik atau ya sambil nyimak pembahasan kayak gini. Cara bagus gabungin gerak sama dengerin sesuatu. Nah, pesan kuncinya dari bagian ini, dan ini penting banget buat diingat, fokus utamanya itu harusnya di konsistensi. Bukan di harus banget dapat 10.000 langkah tiap hari. Jauh lebih bagus jalan misalnya 5.000 langkah, tapi rutin tiap hari, daripada maksain 12.000 langkah hari Senin, terus sisanya nggak gerak sama sekali karena capek atau males. Konsistensi itu pondasinya. Bener juga ya. Yang penting rutinnya itu. Iya, sumber kita pakai metafora bagus nih. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, itu kayak investasi kecil buat kesehatan kita di masa depan. Mungkin per langkah nggak kerasa efeknya, tapi kalau dikumpulin ribuan langkah tiap hari, tiap minggu, nah itu untungnya bakal gede buat fisik sama mental jangka panjang. Ini juga nunjukin lagi betapa gampangnya akses ke praktik kesehatan ini. Jalan kaki kan nggak butuh membership gym, alat mahal, atau jadwal khusus. Cuma butuh niat, sepatu nyaman, sama sedikit penyesuaian di rutinitas harian. Hampir semua orang bisa. Oke deh, setelah kita ngobrol panjang lebar gini, rasanya banyak banget ya insight penting yang bisa kita ambil. Kita jadi ngerti asal-usul 10.000 langkah dari marketing, tapi ternyata divalidasi juga sama sains soal manfaat aktivitas di kisaran segitu. Terus kita juga lihat manfaat fisiknya signifikan banget buat jantung, tekanan darah, bantu jaga berat badan, metabolisme aktif, bahkan bisa jadi ngaruh ke umur panjang lihat dari data resiko kematian tadi. Iya. Terus, ada juga manfaat mentalnya yang nggak kalah penting jalan kaki. Sebagai meditasi berjalan yang bisa nenangin pikiran, ngurangin ribut-ribut di kepala, sampai mancing ide jernih dan kreativitas. Dan yang paling penting, kita jadi paham kalau kuncinya bukan di angkanya, tapi di kemauan buat mulai dari yang kecil dan bangun konsistensi. Jadi artinya apa nih semua buat kita? Buat gue pribadi, dan mungkin buat teman-teman juga, ini kayak pengingat kuat soal kekuatan yang ada di hal-hal simpel yang sering kita anggap biasa aja. Jalan kaki itu kan aktivitas dasar banget ya, tapi ternyata nyimpan potensi gede buat ningkatin kualitas hidup kita, fisik sama mental. Tepat sekali. Ada kutipan bagus di akhir catatan sumber kita, pas banget buat nutup obrolan kita. Kurang lebih pesennya gini. Kadang kita terlalu fokus ngejar tujuan gede atau solusi rumit, sampai lupa ngehargain langkah-langkah kecil yang simple. Padahal, justru langkah kecil itu yang sering jadi sumber ketenangan sama kemajuan sebenarnya. Ini relevan banget di zaman sekarang yang serba cepat. Mungkin, abis dengerin ini, kita bisa coba bawa sedikit kesadaran lebih pas jalan kaki nanti. Coba deh jalan agak pelan sesekali. Beneran rasain udara, rasain telapak kaki nyentuh tanah, lihat sekitar, terus biarin pikiran ikut tenang bareng langkah kita. Itu perspektif yang bagus banget buat direnungin. Dan ini bisa jadi pemantik pikiran terakhir nih, buat teman-teman bawa pulang. Setelah ngerti semua potensi manfaat sama cara mulainya, mungkin pertanyaan menarik berikutnya bukan cuman berapa langkah ya hari ini, tapi lebih dalam lagi. Gimana sih kualitas kesadaran gue di tiap langkah yang gue ambil? Apa gue jalan cuma otomatis aja? Atau bisa gue jadiin momen buat nyambung lagi sama diri sendiri dan sekitar? Baik teman-teman semua, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast Pagi dan Pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pikiran yang tenang. Dadah teman-teman semua. Podcast Pagi dan Pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang.